pertama tentu kita bersyukur, puji Tuhan. Keadilan yang kita perjuangkan sangat lama sekali, terus-menerus pada tanggal 25 Juni dijawab oleh Tuhan lewat putusan PK dari Hakim Mahkamah Agung yang diketuai oleh Pak Andi Samsan Ngandro. Dan puji Tuhan bahwa isi putusan itu bebas murni, baik dakwaan primer maupun dakwaan subsidiarnya. Tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa sih alasannya waktu itu dalam mengajukan PK? Tentu ada dua. Yang pertama, kita menemukan novum dari tuduhan korupsi kasus pengadaan pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel di Raja Ampat. Yang kedua, ada kesalahan hakim. Dan rupanya argumentasi itu diterima bulat oleh tiga anggota hakim itu, sehingga memutuskan bahwa PK kita diterima dan dinyatakan bebas murni. Sekali lagi, dinyatakan bebas murni. Karena dinyatakan bebas murni, maka harus ada pemulihan. Karena selama ini kan sudah melalui proses di pengadilan negeri, di pengadilan tinggi, di Mahkamah Agung. Azas praduga bersalahnya sudah benar-benar dilakukan. Dan yang menyedihkan sebenarnya bagi kami adalah perkara itu sedang disidangkan, tetapi muncul orang-orang, oknum-oknum tertentu yang menciptakan dua pengadilan lain selain pengadilan perkara korupsinya yang sekarang sudah turun PK-nya. Pengadilan yang kedua yang diciptakan adalah pengadilan sosial. Ya, Ibu Selvi diadili di publik. Yang ketiga yang juga nggak kira-kira adalah Ibu Selvi juga diadili di partainya sendiri. Karena memang kebetulan Ibu Selvi ini selain dia memang direktur yang harus mempertanggungjawabkan tuduhannya dalam konteks pembangunan listrik di Raja Ampat itu, dia juga pengurus Golkar, politisi juga. Tapi juga yang paling penting adalah Ibu Selvi ini adalah perempuan Papua yang sangat didambakan oleh seluruh orang Papua, muncul sebagai pemimpinnya untuk memperjuangkan kemajuan bangsanya, kemajuan perempuan Papua. Nah, yang saya sekarang jelaskan adalah putusan pengadilan yang satu dari tiga yang jalan, ya kan? Nah, putusannya tadi sudah teman-teman dengar, sekali lagi bebas murni. Karena itu dia harus segera dilepaskan. Tidak boleh 1 menit pun lewat. Sejak tanggal 25 Juni dia harus dibebaskan. Dan setelah itu ada kewajiban dari pengadilan, negara dan seluruh aparat penegak hukum untuk memperbaiki nama baik dan lain sebagainya. Dan di dalam putusan itu negara harus menanggung seluruh beban biaya perkara. Karena itu kan negara yang menyelenggarakan pengadilan-pengadilan ini. Karena Ibu Selvi dinyatakan tidak bersalah dan bebas, maka seluruh kewajiban beban biaya perkaranya ada pada negara, begitu. Inilah yang sekarang ini terjadi di pengadilan perkara pidananya oleh Mahkamah Agung. Di situ tidak disebutkan berapa, tapi di itemnya disebutkan bahwa seluruh biaya perkaranya dibebankan kepada negara. Kalau misalkan kita bersalah, pasti juga ada hukuman bahwa itu tentu menjadi beban kita juga. Yang pertama, terus terang saja, kami tidak menunggu secara normatif. Karena kalau menunggu secara normatif, pengadilan yang dua jalan terus. Maksud saya, kalau nunggu normatifnya kan, setelah diputuskan tanggal 25 Juni, dikirimkan dulu ke pengadilan memberitahukannya dulu ke jaksa dan lain sebagainya, sementara pengadilan di publik, pengadilan di partai, tuduhan-tuduhan di umum terus dilakukan, padahal orang sudah diputus murni. Karena itu yang kami lakukan pertama sekarang adalah membukanya kepada publik, ya, karena memang putusan itu benar adanya. Tentu teman-teman nanti bisa menerima itu dan melihatnya secara langsung. Kita umumkan, karena begini, di dunia ini tidak ada yang otomatis. Kita harus berusaha, begitu. Inilah salah satu upaya kita agar tidak situasi menunggu ini, prosedural ini tidak digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengadili
yang mengatakan ibu selfie lari lah, ibu selfie buron lah, ibu selfie DPO. Itu kan tuduhan-tuduhan yang menurut saya sangat keji yang dituduhkan, yang sebenarnya faktanya tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Dengan bahasa-bahasa yang kasar, ibu selfie diciduk lah, ibu selfie begini, ibu selfie begitu. Dan tuduhan seperti itu bukan cuma di publik, secara resmi juga diajukan juga oleh petinggi-petinggi partainya, yang terus terang saja selama ini kita bersama-sama kok. Kita selalu bersama-sama. Kenapa saya bilang bersama-sama? Saya ini juga pengurus, dan bersama dengan orang yang menuduh itu berangkat sama-sama dari rumahnya Ibu Selfie dan Pak Henry untuk melantik Ibu Selfie. Coba bagaimana kok tuduhan-tuduhan seperti itu dimunculkan ke publik dan membohongi seluruh rakyat Papua dan membohongi partainya sendiri. Nah, saya kira itu tentu yang akan kita perbaiki. Dan setelah ini, selain juga Ibu Selfie sudah lebih dulu memberitahukannya kepada ketua, ya kan, itu etika dan prosedur yang harus dilakukan. Tentu nanti juga akan bertemu dengan masyarakat, bertemu juga dengan teman-teman, bertemu juga dengan keluarga untuk memperbaiki itu. Selain juga bertemu dengan pihak kejaksaan untuk menjalankan ini. Karena bukan hanya sekedar memperbaiki nama baik, ada juga di situ di putusannya mengembalikan uang. Ada uang yang harus dikembalikan, dan kebetulan di putusan itu salah. Karena uang titipannya bukan 1 miliar, 2 miliar. Nah, kenapa soal uang ini menjadi penting? Penting karena ini memperlihatkan betapa Ibu Selfie sejak awal berniat baik, menggunakan berbagai macam kemampuannya yang ada saat itu untuk memberikan jaminan bahwa dia akan tunduk pada proses hukum dan tidak kemana-mana. Sehingga tidak masuk akal kalau banyak orang mengatakan dia buron, dia lari, dia begini, dia begitu. Sangat tidak masuk akal. Seluruh prosedur itu kita tempuh secara terbuka, tidak ada yang kita sembunyi-sembunyikan, tidak ada, ya. Baik di peradilan di Mahkamah Agung PK-nya, di peradilan di publik juga, di peradilan di Mahkamah Partai juga. Kita mau semuanya ini dilakukan dengan transparan. Kenapa? Sejak awal kami berkeyakinan bahwa Ibu Selfie tidak bersalah. Tapi kan hukum harus dijalankan. Dia menjalankan itu dengan baik. Dan hey, oknum-oknum, ya, yang menuduh-menuduh seperti ini, berhentilah. Berhentilah membohongi rakyat. Berhentilah menjolimi Ibu Selfie dan keluarganya. Ya, ketahuilah bahwa sudah ada putusan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa Ibu Selfie ini bebas murni. Jadi berhentilah melakukan tuduhan-tuduhan itu dan membangun pengadilan di publik yang isinya hanya memfitnah. Ingat, kalau saudara lanjutkan itu, tentu saya sebagai kuasanya dan sekaligus juga pengurus akan memproses Anda dan menuntut Anda secara hukum. Jadi hentikan itu semua. Mari bantu Ibu Selfie mengembalikan nama baik, harkat dan martabatnya, dan kita bangga pada dia untuk maju sebagai perempuan Papua, memajukan daerahnya sebagaimana dia berusaha agar Raja Ampat Papua terang karena ada listrik dan menjadi kebanggaan. Mudah-mudahan kan ini perjuangan kita juga, karena secara di Republik ini telah diputuskan Raja Ampat kan menjadi pusat wisata yang baik, ya, yang terkenal, dan itu akan mengangkat nama baik bangsa kita. Jadi mari bantu kami untuk memperbaiki nama baik dan agar putusan Mahkamah Agung itu bisa dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pertama, saya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang baik, ya. Saya memperjuangkan hak saya sebagai seorang warga negara. Dari awal saya yakini bahwa saya tidak bersalah. Kenapa saya melangkah PN, saya tempuh, saya banding. Padahal jaksa tidak banding, saya banding. Saya di PT saya juga saya banding sampai ke kasasi, dan saya mengambil upaya terakhir itu upaya PK. Dan puji Tuhan, saya diberikan Tuhan kebebasan murni, tanpa sedikit pun saya harus diperkarakan seperti yang sekarang mungkin teman-teman media bisa lihat, bisa dengar, bisa baca. Selama beberapa bulan ini saya hampir dizolimi oleh oknum-oknum, dan itu hari ini membuat saya bahagia, sangat bahagia. Satu, saya mengucap terima kasih kepada suami saya yang selalu mendampingi. Dan kedua, saya kepada Pendeta Gilbert Lumaindong yang selalu mendoakan saya.
dan teman-teman kuasa hukum yang tidak putus-putusnya memberikan saya kekuatan secara hukum, dan saya pastikan bahwa saya siap, sangat siap. Setelah hari ini saya lebih siap lagi, dan saya berharap seluruh masyarakat Raja Ampat khususnya dan Papua Barat, karena berita ini sudah luas kemana-mana, hari ini saya menyatakan bahwa saya bebas murni. Hukum harus diselesaikan secara hukum. Hukum tidak boleh dibawa ke ranah politik. Begitu juga ranah politik tidak boleh dibawa ke hukum. Jadi mulai hari ini saya bebas murni. Mulai hari ini saya bersuara dari sini kepada saya punya pengurus, saya punya komdis yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat, yang selama ini saudara-saudara dengar itu adalah fitnah. Dan sekarang fitnah itu telah terbukti dengan keputusan PK di mana saya dinyatakan bebas oleh 3 hakim secara bulat tanpa ada dissenting sama sekali dari pihak hakim. Pilkada Raja Ampat, saya sebagai ketua partai, kita sudah melakukan tahapan-tahapan, kita sudah ada penjaringan dan lain sebagainya, dan saya tetap percayakan kepada DPP Partai Golkar. Saya tahu bahwa DPP punya diskresi. Mungkin nama saya tidak ada tercantum di DPD 2 atau tidak ada tercantum di DPD 1. Tetapi bisa aja DPP memerintahkan saya untuk maju, saya siap dengan segala yang akan saya hadapi. Tapi saya tetap tunduk dan taat kepada DPP. Seperti apa, saya secara pribadi siap sekali untuk menghadapi Pilkada Raja Ampat 2020 berada di kancah, di areal permainan. Saya siap sebagai calon bupati, saya tidak siap sebagai calon wakil bupati. Saya kira dengan Golkar punya 4 kursi dan tidak perlu koalisi, terbukti pileg kemarin kita menang 4 kursi tanpa harus koalisi, saya siap maju. Kalau itu dipercayakan oleh DPP. Tapi saya tidak mau memaksa diri, tapi saya membiarkan DPP yang mengatur saya. Lawan petahana saya siap, sangat siap. Ya, jadi sebelumnya berdasarkan dengan anggaran dasar Partai Golkar pasal 48 ayat 3 bahwa perselisihan internal itu sesama kader diselesaikan melalui Mahkamah Partai. Nah, itu sudah kami lakukan dari semenjak bulan Februari 2020 ya Bu ya. Dan sudah melalui sekarang sudah sidang pendahuluan atau pembacaan permohonan dari pemohon, itu kepada Ibu Selvi. Gitu, dikarenakan seperti ini, Ibu Selvi klien kami itu seperti di PLT-kan tetapi melanggar anggaran dasar dan rumah tangga Partai Golkar. Katanya di bab 14 itu ada berdasarkan bab 14 pasal 32 itu, sedangkan tidak ada di bab 14 itu pasal 32. Adanya di bab 15 pasal 32 pun itu pun mengatur tentang musyawarah nasional luar biasa. Sedangkan seperti kita tahu bahwa musyawarah nasional luar biasa tidak ada tahun 2019. Ya, ini adanya hanya musyawarah nasional ke-10. Itu berdasarkan anggaran dasar yang terbaru, yaitu setelah Munas ke-10 Desember 2019. Yang kedua, hanya berdasarkan surat Komdis untuk pengajuan PLT. Itu pun tahun 2019 yang sudah dicabut, sudah kita lampirkan buktinya. Sedangkan kalau menurut peraturan Partai Golkar kan ini bukan hukum rimba ya. Jadi kalau di partai kami tuh tidak boleh main copot sembarangan, pecat sembarangan, tidak boleh ngangkat sembarangan. Kita punya anggaran dasar, punya anggaran rumah tangga, kita juga punya peraturan organisasi gitu. Nah, untuk pengangkatan PLT ataupun pemberhentian pun ada aturannya. Nah, untuk seperti mau memberhentikan itu sudah diatur di peraturan organisasi nomor 15. Jadi tidak sekonyong-konyong langsung diganti gitu. Yang pertama harus adanya rapat pleno. Rapat pleno itu di pengurus di DPD Raja Ampat.
dan itu tidak dilakukan ya Bu ya, tidak ada. Yang kedua harus ada tim investigasi apakah benar Ibu Selvi itu bersalah atau tidak, itu tidak ada juga. Yang ketiga harus adanya Bu Selvi mempunyai hak jawab. Jadi Bu Selvi bisa menjawab, itu tidak ada juga. Udah gitu adanya teguran tertulis dan tidak tertulis, lisan dan tertulis itu tidak pernah juga. Dan harus adanya ada namanya meminta ke Dewan Pertimbangan dari DPD Raja Ampat yang tidak pernah diminta juga, Dewan Pembinanya juga tidak pernah diminta. Jadi sekonyong-konyong saja gitu. Seperti itu. Jadi kami keberatan dan pengangkatan PLT-nya juga saudara termohon saudara Roni juga itu tidak sesuai dengan peraturan organisasi, karena kan kita juga punya peraturan organisasi nomor 10 tahun 2010. Itu harus berdasarkan kesepakatan rapat pleno dan tidak pernah ada ya Bu ya. Tidak pernah ada untuk pengangkatan Pak Roni pun jadi PLT, tidak pernah ada dari plenonya seperti itu. Jadi kita mengajukan kepada Mahkamah Partai supaya dibatalkan dibatalkan PLT-nya Ibu Selvi. Sebetulnya sudah cacat menurut hukum, menurut aturan di partai Golkar ya memang tidak sah gitu, jadi memang harus dibatalkan. Dan kebetulan kita mendapatkan putusan sela ini nomor 3/PI/Golkar/2 2020, putusan sela yang dikeluarkan bulan 28 tanggal 28 bulan Februari tahun 2020 yang sudah dikeluarkan oleh 7 hakim Mahkamah Partai. Sudah ditandatangani. Ini saya bawa kopinya. Ini putusan sela ini mengatakan dengan intinya bahwa selama sidang Mahkamah Partai ini berlangsung, Ibu Selvi tetap menjabat sebagai Ketua DPD Raja Ampat dan menjalankan organisasi. Dan PLT tidak boleh menjalankan roda organisasi sejak tanggal 28 Februari 2020 gitu, harus dikembalikan kepada Bu Selvi. Tetapi pada kenyataannya sampai bulan Juni itu tidak pernah dilakukan gitu loh. Jadi tetap pihak dari PLT dan pihak dari termohon kami, pimpinan dari DPD Papua Barat tidak melaksanakan, padahal putusan ini sudah sah dari hakim Mahkamah Partai gitu. Ya mungkin saya tambahkan sedikit dari PH saya. Untuk case saya di Mahkamah Partai, saya sebagai ketua partai, saya tetap menjalankan organisasi seperti biasa. Sejak saya menerima putusan penetapan dari Hakim Mahkamah Partai, saya terus berkomunikasi dengan pengurus, saya terus berkomunikasi dengan fraksi saya yang ada di DPR, dan semua kegiatan konsolidasi terus kita lakukan tanpa menghiraukan apa yang terjadi seperti PLT mengklaim terus. Itu buat saya tidak terganggu karena sampai hari ini saya mempunyai pengurus, saya memiliki fraksi, saya berkantornya jelas, saya tidak berteriak di pinggir-pinggir jalan. Jadi saya tidak terganggu. Saya pikir, saya yakini bahwa putusan Mahkamah Partai ke depan itu pasti akan memenangkan saya. Karena saya masih percaya bahwa Partai Golkar bukan partai bonsai. Partai Golkar ini lambangnya saja beringin. Berarti kader partai itu pasti sudah militan punya. Contohnya saya tidak berbicara bahwa saya militan, tapi saya terbukti bahwa saya militan. Dengan memperoleh 4 kursi di Raja Ampat tahun 2019 itu tidak main-main. Geografis Raja Ampat beda dengan kabupaten kota yang lain. Kami dikelilingi oleh 600 lebih pulau. Saya sebagai komando, saya seorang perempuan. Kalau hari ini saya tidak terlalu memperdulikan dengan klaim dari PLT yang selama ini didengungkan, saya tidak pernah ambil pusing karena saya tahu bahwa saya di rel yang benar. Saya terpilih secara aklamasi oleh 24 komdis yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Bukan saya ditunjuk berdasarkan ujung pena. Seseorang
karena punya maksud-maksud yang busuk di belakang itu. Dan saya percaya Ketua Umum di bawah kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto, beliau adalah seorang yang sangat bijaksana. Saya tidak salah pilih. Munas kemarin saya memilih beliau sebagai Ketua Umum saya, dan saya terlalu yakin itu menghadapi Pilkada Raja Ampat sebagai ketua, saya akan berada di garda terdepan. Tadi saya ulangi lagi, saya sudah punya beberapa calon, tetapi kalau DPP mengamanatkan lain, saya siap mempersiapkan diri untuk maju. Tetapi kalau DPP mengamatkan lain, melihat ada calon-calon yang lebih bagus dari saya pun siap bekerja untuk calon-calon saya tersebut itu. Teman-teman sekalian, maksudnya kami, Ibu Selvi bersama dengan Pak Henry dan keluarga, kami dalam arti keluarga besar Partai Golkar, termasuk juga Mahkamah Partai, kami tim lawyer yang juga ikut membantu di sini telah bersepakat dan teguh untuk selalu menggunakan hukum sebagai jalan dan alat kami memperjuangkan berbagai hal. Walaupun apa yang kami alami ini pahit, tapi peradaban harus dibangun. Peradaban di Papua harus dibangun, peradaban di partai politik Golkar harus dibangun, peradaban di penegakan hukum di negara ini pun harus dibangun. Suka atau tidak suka, berat atau tidak berat, kami bersepakat akan selalu mengedepankan hukum di dalam kami mengambil langkah-langkah. Karena itu tentu kami himbau semua teman-teman, termasuk juga teman-teman entah kuasa hukum, entah itu masyarakat Papua atau masyarakat lain, termasuk juga kader-kader Golkar, hormatilah hukum. Jangan Anda bicara di jalanan sana menuduh sembarangan, karena peradaban bukan seperti itu yang akan kita bangun. Peradaban yang kita bangun adalah peradaban yang konstitusional, menempuh prosedur seberat apapun itu. Itulah komitmen kami ke depan, dan tentu kami mohon dukungan dan juga bantuan dari teman-teman wartawan dan masyarakat semua agar upaya-upaya ini bisa terus secara konsisten kita lakukan dan keadilan berdiri tegak. Terima kasih teman-teman.